Haleluya. Kami bersyukur Tuhan Yesus hadir-Mu ada di tengah kami. Kami bertakta atas pujian penyembahan kami. Kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu dengan firman-Mu. Hamba-Mu yang bawakan firman Tuhan, Tuhan urapi dengan tanda kuasa dan mujizat Kau yang teguhkan firman-Mu ya Tuhan. Terlebih hari ini kami akan bersatu dengan tubuh darah Yesus. Kami percaya pagi ini yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, setiap gok dan belenggu dipatahkan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Yang percaya katakan amin, haleluya. Silakan duduk saudaraku yang terkasih, shalom. Selamat pagi Tiberias Galingnias, Tiberias Live Streaming. Hari ini saudaraku yang terkasih, kita akan diberkati dengan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh teman saya, sahabat saya, dan saya akan terjemahkan. Beliau adalah pendeta Peser Tan dari Singapura. Waktu saya seorang mahasiswa, saya sering datang ke satu gereja besar di Singapura namanya Lighthouse, dan di mana pelayannya adalah ayah dari teman saya ini, Peser Tan, pendeta Roni Tan, hamba Tuhan yang luar biasa, yang dipakai Tuhan dalam kesembuhan, kuasa dan mujizat di Singapura, yang mengembalakan gereja yang besar, yaitu namanya Lighthouse di Singapura, dan sekarang ini adalah anaknya yang seumuran sama saya. Jadi anaknya sekarang sudah gembala sidang dari gereja Lighthouse ini, yaitu Bapak Peser Tan, dan Tuhan gunakan banyak sekali sekarang anak-anak muda di seluruh dunia yang melayani Tuhan dan dipakai oleh Tuhan. Dan kalau saya bilang muda, saudara, ya karena Peser Tan ini, Pastor Peser Tan seumuran dengan saya, berarti saya masih muda juga, ya. Jadi saudara kasih, kita akan diberkati luar biasa. Pastor Peser Tan ini akan berbicara mengenai kuasa dari urapan. Kita sambut hambanya pendeta Peser Tan. Silakan. Praise the Lord. Puji Tuhan. So good to see all of you here. Sangat senang ketemu saudara di sini. I just want to take a moment to thank Pastor Aristo to allow me to minister today. Terima kasih Pastor Aristo, dia bilang. Today I want to speak to you on the topic release the anointing. Saya mau bicara mengenai bagaimana mengeluarkan urapan. But just before I do that, I want to introduce myself just a little. Sebelumnya saya mau kenalan dulu dikit. So I come from Singapore and I'm a pastor there. Saya seorang gembala di Singapura. And for the last 40 years, we have seen God do tremendous healings. Selama 40 tahun kita lihat banyak mujizat, banyak kesembuhan. And I'm sure that the same has happened in your church here. Dan saya yakin yang sama terjadi di Tiberias. Haleluya. Amen. Earlier on when Pastor Aristo was bringing the car and driving me around to see the location. Ketika Pastor Aristo bawa saya keliling dan melihat lokasi ini, I'm so amazed that y'all come to such a beautiful church. Amen. saya sangat tertakjub engkau datang ke gereja yang luar biasa. What a blessing to be in this church. Sangat diberkati berada di gereja ini. Amen. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Turn to someone and say you are so blessed to be in this church. Bila kiri kananmu katakan kamu diberkati di gereja ini. Bilang kiri kananmu. Amen. Ayo. Amen. Can we have the next slide right quickly? In case you want to follow me, you could just scan this QR code. Kalau saudara mau follow saya di Instagram, ini ada tolong di PowerPoint. Ini Pastor Peser Tan. And just find out more about my ministry. I would love to get in touch with you. Some of you may want to message me there. Kalau ada yang saudara yang mau bertanya, mau konseling, ya bisa di Instagram itu. Okay, let's get to the word right now. We're going to talk about release the anointing. Kita mau bicara tentang melepaskan urapan. How many of you believe that you have the anointing of God? Berapa banyak saudara percaya engkau diurapi Tuhan, angkat tangan. Amen. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Praise God. Now write this down. The purpose of anointing is to be dedicated and consecrated for service unto God. Tujuan dari urapan adalah supaya engkau didedikasikan dan dikuduskan untuk melayani Tuhan. Once again, the purpose of anointing is to be dedicated and consecrated for service unto God. Tujuan urapan adalah engkau didedikasikan, dipersembahkan untuk pelayanan bagi Tuhan. Sometimes when we think of the word anointing, Kadang ketika kita dengar kata urapan, we're just thinking of very, very special anointed people. kita hanya pikir bahwa itu hanya untuk khusus orang-orang spesial tertentu.
We're thinking of the Billy Grahams. Kita pikir orang-orang hebat seperti Billy Graham We're thinking of the George Whitfields. atau seperti John Whitfield, seorang hamba Tuhan besar di Inggris. Just very special men and women that God used. Kita pikir itu hanya orang-orang tertentu saja yang spesial yang Tuhan pakai. I have some good news for you. Ada berita baik buat saudara. The first point, if you are in Christ, you are already anointed. Amen. Poin pertama, kalau saudara dalam Kristus, engkau sudah diurapi. Praise God. Puji Tuhan. Let's look at the verse right now. 1 John chapter 2 verse 20. Kita mau lihat firman Tuhan dalam 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-20. This is talking to the Christians, but you have been anointed by the Holy One and you all have knowledge. Ini berbicara pada orang Kristen, tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus dan demikian kamu semua mengetahuinya. I want you to turn to your neighbor and say you are anointed. Amen. Bilang kiri kananmu, katakan kamu diurapi. And I want you to turn to your other person and say, please believe that you are anointed. Bilang sama yang baru ngomong, tolong percaya kamu diurapi. It's so easy to look at someone with amazing gifts and forget that you are actually anointed. Kadang kita lihat orang yang diurapi dengan karunia dan kita lupa kitanya juga diurapi. You know, Pastor Aristo and myself, we have parents that are amazing men and women of God. Pastor Aristo dan saya, kita orang tua kita itu dipakai Tuhan luar biasa. In Singapore, my dad used to be the Billy Graham of Singapore. Di Singapura, ayah saya itu julukannya Billy Graham-nya Singapura. He was known as one of the great evangelists in Singapore. Ayah saya dikenal sebagai seorang penginjil yang besar di Singapura. And growing up, I used to look at him and say, there's no way that I'm anointed when I look at my dad. Waktu saya dibesarkan, saya lihat ayah saya bilang gak mungkin saya bisa diurapi seperti ayah saya. But that's because at that time I lacked Bible knowledge. Tapi itu karena saya tidak mengerti Alkitab. You see, John just said that you are all anointed by God if you are in Jesus. Yohanes baru saja berkata di 1 Yohanes ini bahwa semua kita diurapi kalau kita ada dalam Yesus. And all of us have a type of knowledge in God. Dan kita semua punya pengetahuan itu di dalam Tuhan. So the beauty is that, you know, in the Bible it tells us there are 20 over spiritual gifts. Jadi di dalam Alkitab dikatakan ada sekitar 20 karunia roh. So some of us, we would do this, we would be using the microphone. Beberapa dari kita gunakan mic. But some of us would be behind the stage, we are doing things like administration and operations. Beberapa dari kita melayani tapi di balik layar di administrasi dan lain-lain. And all those are spiritual gifts, that's anointing. Semuanya itu juga diurapi, itu semua punya karunia roh masing-masing. Even the Bible says that a spiritual gift is hospitality. Bahkan Alkitab berkata ada satu karunia roh yang bernama ramah tamah. Where you open up your life and your house to people. Ketika engkau buka rumahmu dan engkau terima orang, ramah tamah. Every one of us play a very specific role in the kingdom of God. Semua kita punya peran yang unik dalam kerajaan Allah. And we need to really accept and really appreciate what God is doing in our lives. Dan kita harus menghargai apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. So my dad is a great evangelist. Ayah saya seorang penginjil besar. And 20 years ago I realized that I'm not a great evangelist. 20 tahun yang lalu saya sadar saya bukan penginjil besar. But the Lord gave me different gifts. Tapi saya punya karunia yang lain. And the faster we accept the gifts that God gives us, Dan secepatnya kita terima karunia dari Tuhan itu, the quicker we can appreciate what God has done lebih cepat kita bisa menghargai apa yang Tuhan kasih sama kita. and begin to grow in what God has given us. Dan kita akan bertumbuh dalam Tuhan. Let's talk about number 2. Figure out what God has called you to do and do it. Nomor 2, cari tahu apa yang Tuhan panggil kita lakukan dan lakukan itu. Now this is a specific calling for you as an individual Christian. Ini adalah panggilan spesifik bagi setiap individu Kristen. This is not, your calling is not Pastor Aristo calling. Panggilan saudara bukan nggak sama panggilan Pastor Aristo. Now it's possible that some of you might be called to be a pastor, Walaupun ada beberapa dari saudara mungkin akan jadi pelayan Tuhan, but you'll never be as handsome as Pastor Aristo, amen? tapi mungkin saudara nggak seganteng Pastor Aristo, katanya gitu saudara. You will never be him. Karena saudara nggak bisa jadi orang lain. You have to be happy with who God made you to be. Kita harus bahagia dengan siapa kita sebagaimana Tuhan ciptakan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Amen. Let's look at Ephesians chapter 4 verse 11 and 12. Kita lihat Efesus 4, kita lihat firman Tuhan dalam Efesus 4 ayat 11 sampai 12. Here we see the fivefold ministry.
Ini ada 5 jawatan pelayanan. Efesus 4 ayat 11 sampai 12. Now it says he gave the apostles, prophets, evangelists, the shepherds and teachers to equip the saints for the work of ministry, for building up the body of Christ. Dikatakan di sini, kita baca dalam bahasa Indonesia, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Now all these fivefold ministries 5 jawatan pelayanan ini are supposed to build the church. adalah untuk membangun gereja Tuhan, It is meant to build the kingdom of God. untuk membangun kerajaan Allah, And all play different roles, dan semua memiliki peran beda-beda, but all of it comes together dan semuanya tapi bersatu to help build each other. untuk bangun satu sama lain. Let me give you a simple example. Ada satu contoh kecil. How many of you have ever received a prophetic word in your life? Berapa banyak saudara pernah dinubuatkan oleh seorang hamba Tuhan? Angkat tangan. Someone gave you a prophecy. Ada seseorang yang menubuatkan saudara, kasih kata-kata nubuatan. Now, some of us have received prophetic words, right? Berapa dari kita sudah terima kata-kata nubuatan, dinubuatkan hamba Tuhan? But you and I know that we cannot live just on prophetic words. Tapi kita tahu kita nggak bisa hidup dari hanya kata-kata nubuatan seseorang. So for instance, maybe a prophet said this to you. Misalnya seorang yang memiliki karunia nabi ngomong ini sama saudara, I see the Lord raising you up in Jakarta, saya melihat Tuhan akan membangun engkau di Jakarta, and you will do such and such a work or business. dan kau akan berbisnis. Now you say, praise God, I receive a prophecy. Dan kau berkata, puji Tuhan, saya terima kata nubuatan itu. But you see, that's only one side of your life. Tapi itu cuma hanya satu sisi dari hidupmu. And prophecies have to be verified. Dan nubuatan itu harus diverifikasi, harus dibuktikan. Because not every prophetic word comes from God. Karena nggak semua kata-kata nubuatan itu dari Tuhan. The same as there are false teachings, there are same as there's false prophecies. Demikian juga ada nubuat palsu, ada juga guru-guru palsu. So for me, when I receive prophetic words, I'll put down it on my phone. Ketika saya terima kata-kata nubuatan dari seseorang, itu saya catat di telepon saya. I don't receive it straight in my heart because I need to verify if it's from God. Saya nggak terima langsung, tapi saya mau konfirmasi apakah ini betul dari Tuhan. But you and I cannot live on prophecy. Kita nggak bisa hidup hanya dari nubuatan. It is a way that it helps us enhance a certain mindset and seeing of God. Walaupun itu adalah cara Tuhan bisa gunakan itu untuk memperkuat cara pandang kita untuk melihat Tuhan. Now, most of us on Sunday, what we receive is teaching. Sebagian besar dari kita di hari Minggu kita terima pengajaran. Right, the Word of God is open. We receive the teaching of God's Word. Firman Tuhan terbuka dan kita terima pengajaran firman. But again, friends, teaching is great, but it's not enough to sustain our Christian walk. Pengajaran itu luar biasa, tapi itu belum cukup untuk kehidupan perjalanan kekristenan kita. It's a very important function, but it's not enough. Itu fungsi yang penting, tapi belum cukup. Because we receive the teaching of God's Word, but we don't always receive the clear apostolic direction. Kita terima pengajaran, tapi kita tidak dapat arahan apostolik yang jelas. Now, what's the difference? Apa bedanya? The apostolic direction Suatu pengarahan apostolik is God's specific direction for this body of Christ, this church. adalah arahan dari Tuhan untuk tubuh Kristus yang ada di sini. And now you know there are many types of churches in the world, right? Dan banyak macam gereja di seluruh dunia. Some churches do more social work. Beberapa gereja itu banyak kegiatan sosialnya. Some churches are very scholarly and academic. Beberapa gereja itu sangat akademik, ya sangat berpendidikan. Some churches are very ritualistic. Beberapa gereja itu sangat ritualistik. And a church of my church and this church, we are charismatic. Dan gereja saya dan gereja di sini itu lebih kepada karismatik. We believe the power of the Holy Spirit. Kita percaya kuasa Roh Kudus. We believe in the anointing oil of the Lord. Kita percaya pengurapan dengan minyak. We believe in celebrating God's goodness in the house of God. Kita percaya bahwa penting merayakan kebaikan Tuhan dalam rumah Tuhan. And again, what about evangelists? Tapi bagaimana dengan penginjil? The Church of Jesus Christ dies if there are no new Christians coming in. Gereja Kristus tidak akan maju kalau nggak ada petobat baru. So you and I are saved, amen. Semua dari kita sudah diselamatkan, amin. But without evangelists, what about our children and our grandchildren? Tapi kalau kita tidak menginjil, bagaimana dengan anak kita dan cucu kita?
We need people that are so sold out for the gospel. Kita butuh orang yang betul-betul mau menginjil, buat They will go Injil. to all the ends of the world to spread the good news of Jesus. Yang mau keliling dunia untuk memberitakan kabar baik mengenai Yesus. See, some of you, when you hear that, some of you are very excited. Beberapa saudara yang mendengar itu sangat semangat. You get my point? If you hear evangelism and the gospel and you're very excited, Ketika kita dengar penginjilan, kita semangat. and in your heart you're saying, God, wherever you place me, I will go and spread the gospel. Dan dalam hatimu engkau berkata, Tuhan, di mana engkau tempatkan aku akan beritakan Injil. You might have the gift of evangelist. Mungkin engkau memiliki karunia penginjil. If some of you in your heart is burning to start new works, ministries and churches, Kalau dalam hatimu ada beban yang Tuhan taruh untuk buka gereja baru atau tempat baru untuk pelayanan, you might be an apostolic leader. mungkin kau dipanggil Tuhan menjadi seorang pemimpin yang apostolik. If some of you really love to open the Bible, understand the Bible and explain the Bible, Beberapa dari saudara mungkin ada kerinduan untuk buka Alkitab dan menerangkan Alkitab untuk orang lain. then very likely you're a gifted teacher. Mungkin kau punya karunia untuk mengajar. And of course, shepherds. Dan tentu saja gembala. You love the people that God placed around you and you want to build them up and inspire them to know God. Engkau mengasihi orang-orang yang Tuhan tempatkan di dalammu dan kau menginspirasi mereka, membangun mereka di dalam Tuhan. Many times people that are leading small groups or they are pastors, they are shepherds. Banyak dari kita yang memimpin misalnya cell group atau kelompok-kelompok kecil dan jemaat itu seperti ada panggilan untuk mengembalakan. Right? So shepherds don't need to go out all the world and preach the gospel. Gembala nggak perlu keliling dunia dan sebarkan beritakan Injil. Shepherds not necessarily hear prophetic words. Gembala belum tentu berikan yang namanya kata-kata nubuatan. Now again, well, there are fivefold ministry. It doesn't mean that you cannot have two of the fivefold. Dari 5 jawatan itu nggak berarti nggak ada yang bisa merangkap. It's possible to have one dominant area of the gift and another one less dominant. Bisa aja ada beberapa orang yang memiliki beberapa karunia, tapi ada satu yang dominan, satu yang kurang dominan karunia tersebut. So for instance, you know that you are called to be a teacher, Mungkin beberapa dari saudara tahu saya dipanggil untuk jadi pengajar, but God also gave you a prophetic gift. tapi Tuhan taruh karunia nubuatan di dalam kau. You can grow in it as well. Kau bisa juga mengembangkannya. Do you remember the story of the talents? Kalau saudara ingat, itu ada kisah mengenai talenta dalam Alkitab. One servant had 5, the other servant had 2, and the last had 1. Ada satu yang dikasih 5, 2 yang terakhir dikasih 1 talenta. Now when we hear that story, we assume that the one with the 1 talent is losing out. Kita pikir orang yang punya talenta hanya 1 itu dirugikan. How come God only gave him 1 talent? Kenapa Tuhan hanya kasih 1, kita pikir. But as the story unfolds, Tapi ketika cerita itu diceritakan, we realize why God only gave him 1. kita sadar kenapa diberikan hanya 1. Because as it is already 1 talent, he refused to use. Karena dia dikasih 1, udah gitu dia tidak kembangkan. The servant with the 5 and the other with the 2, they actually use their gifts for God. Dan yang dikasih 5, yang dikasih 2, kembangkan itu bagi Tuhan. I want to tell you a very important secret. Dan ini ada rahasia penting, saudara. This is what the Bible says, okay? Ini yang dikatakan Alkitab. If any of us lack anything, we can ask from God. Kalau ada yang kekurangan apapun dari And he kita, will- kita bisa minta kepada Tuhan. And he will give to us without finding fault. Dan ia akan berikan kepada kita tanpa syarat. If you say, Pastor, I only have 1 talent, Kalau engkau katakan, pendeta saya hanya punya 1 talenta, can I ask God for more? boleh nggak saya minta lebih dari Tuhan? I would say, of course you can. Saya bilang, tentu saja bisa. This is a good Heavenly Father. Ini Allah Bapa yang baik. You see, there are gifts that God gives us as a good Heavenly Father. Ada karunia-karunia yang Tuhan berikan karena ia adalah Bapa yang baik, yang percaya, katakan amin. I have 2 children. Saya punya 2 anak. I don't just give them 1 birthday gift for the whole of their life, right? Saya nggak kasih 1 hadiah ulang tahun, ini untuk seumur hidup kamu. Enggak gitu kan. Every time their birthday comes, I give them another gift. Setiap ada ulang tahun, ya tentu saja saya kasih ulang tahun yang baru, And hadiah yang baru. And how many of you know that compared to God, I'm a lousy father? Dan banyak berapa dari saudara yang tahu bahwa dibandingkan sama Tuhan, saya nggak ada apa-apanya. We have a very good Heavenly Father Kita punya Bapa yang sangat baik, who gives us when we ask. yang berikan kepada kita ketika kita meminta. So you say, Pastor, I only have 1 talent. Mungkin engkau berkata, Pastor, saya hanya punya 1 talenta. What do I do? Apa yang harus saya lakukan? Use that talent well.
Gunakan talenta itu sebaiknya. and ask for more gifts and talent. Dan minta kepada Tuhan talenta lebih lagi, karunia lebih lagi. But if you refuse to use one well, it will be taken away from you. Kalau engkau tidak gunakan talenta itu baik-baik, itu akan diambil daripada kita. It will be taken away from you Itu akan diambil daripada kita. because you're not using it the way God wants you to use it. Karena kau tidak gunakan sebaik-baiknya sesuai yang Tuhan mau. Do you remember King Saul in the Bible? Apakah engkau ingat Raja Saul dalam Alkitab? He was the first king anointed by God. Itu raja pertama yang diurapi Tuhan. At a certain point, God said, I am going to reject King Saul. Dalam satu waktu Tuhan bilang, aku menolak Saul. What happened? Apa yang terjadi? It was because King Saul no longer used his giftings for God. Karena Raja Saul sudah tidak gunakan lagi karunia yang Tuhan berikan kepadanya. Dear friends, Teman-teman, in the Church of Jesus Christ, dalam gereja Kristus Yesus, we are excited by giftings and anointing. kita senang sekali dengan karunia dan urapan. And I know that's a good thing. Saya tahu itu baik. But let's be even more excited about pleasing God. Amen. Tapi mari kita lebih semangat lagi untuk menyenangkan hati Tuhan. The gifts that God gives us is not meant to make us look good. Karunia yang Tuhan berikan kepada kita bukan supaya kita keren. The gifts that God gives us is to give God glory. Karunia yang Tuhan Amen. berikan kepada kita adalah untuk memuliakan Allah. All our gifts for His glory. Karunia-karunia kita untuk kemuliaannya. All our gifts for His glory. Karunia kita untuk kemuliaannya. All our gifts for His glory. Karunia kita untuk kemuliaan bagi Tuhan. Can someone say a good amen? Katakan amin kalau engkau percaya. Look at verse 12 again. To equip the saints for the work of ministry, for building up the body of Christ. Ayat yang ke-12, Efesus 4 ayat 12 sekali lagi. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. So some of you say, Pastor, I know what God has gifted me. Saudara mungkin berkata, pendeta saya tahu saya punya karunia ini. I know what God has called me for. Saya tahu Tuhan panggil saya untuk lakukan ini. What do I do next? Apa yang saya harus lakukan selanjutnya? You begin to take the steps like what the scripture says. Kau mulai ambil langkah seperti apa yang dikatakan Alkitab. See how your gift can equip someone else. Lihat bagaimana karunia saudara bisa membangun orang lain. And very quickly you will find the right people come alongside. Dan beberapa orang yang baik Tuhan akan kirim untuk saudara. If you have the gift of prophecy, Kalau engkau punya karunia untuk bernubuat, you're going to find that other people that love prophecy would begin to come alongside you. kau akan temukan bahwa orang-orang yang butuh nubuat itu Tuhan akan bawa kepadamu. You will begin to practice that gift. Kau harus praktekkan karunia tersebut. By the way, friends, do we know that the anointing of God doesn't mean we don't practice the anointing? Kalau kita diurapi bukan berarti kita tidak mempraktekannya lagi. Just give you a simple example. Ini ada satu contoh. Those of you that teach God's word, Beberapa dari saudara yang mengajar firman, how do you get better at teaching? bagaimana saudara mengajarnya lebih baik lagi? You actually have to practice teaching God's word. Engkau harus terus-menerus mempraktekkan mengajar firman. I have some young preachers that ask me questions to say, Pastor, how do you preach in such a way? Beberapa pendeta tanya sama saya, bagaimana pastor bisa mengajar dengan cara tertentu itu? I tell them, I've already preached for 20 years. Saya bilang, saya sudah khotbah 20 tahun. There's a practice that has come in. Itu ada praktek yang saya lakukan terus-menerus. One quick example I'll give you is this. Satu contoh lagi. When you practice your gift, Ketika kau praktekkan karuniamu, begin to analyze and review what you have done. mulai analisa dan review ulang apa yang kau kerjakan. So for example, I've preached for 20 years. Contohnya saya sudah khotbah 20 tahun. Every sermon I will make sure I listen back and see what I could have done better. Setiap khotbah itu saya dengar ulang dan saya lihat bagaimana saya bisa buat lebih baik lagi. Does it make sense? Apakah itu masuk akal? You say, why do I have to do that? Kenapa saya harus lakukan itu? Because we're giving God glory. Karena kita mau memuliakan Tuhan. How do we build our business? Bagaimana kita membangun bisnis kita? Many of you are doing work outside. Banyak dari kita yang bekerja di luar. And you know that if you get better and better at what you're doing, Dan engkau tahu ketika engkau lebih baik lagi dari apa yang kau lakukan, you either get promoted or you earn more money. engkau akan dipromosikan dan engkau akan berpenghasilan lebih. Yang percaya katakan amin. In that regard is the same with the kingdom of God. Demikian juga sama dengan kerajaan Allah. God gave you those gifts, Tuhan berikan karunia kepadamu, not meant to be put in the sand. itu bukan supaya ditaruh di satu tempat gitu aja. The gifts need to be built up.
Karunia itu harus dibangun terus-menerus. The gifts need to be strengthened. Karunia itu harus diperkuat terus. And when you do that, other people will be very blessed. Ketika engkau lakukan itu, banyak orang akan diberkati Tuhan. So just give you an example. Ini satu contoh. Let's say Pastor Aristo is the greatest evangelist in Indonesia. Misalnya Pastor Aristo ini penginjil hebat di Indonesia, misalnya. Let's say amen by faith, amen. Katakan amin kalau percaya dengan iman. So you are a young evangelist looking up to Pastor Aristo. Dan kau katakanlah engkau seorang penginjil muda yang memandang Pastor Aristo ini, katakan. Every time he does an evangelistic message or event, Ketika ia berkhotbah penginjilan dalam satu event, you'll be there. engkau ada di sana. You'll be taking notes. Engkau akan catat. When he preaches, you try to grab whatever anointing you can grab. Ketika ia berkhotbah, engkau akan berusaha ambil urapan apapun yang ada padanya. Even when Pastor Aristo, he speaks so loudly and then some spit come out, you want to grab the saliva. Bahkan ketika Pastor Aristo khotbah terlalu semangat, ada muncrat sedikit, ya. Engkau juga mau kena itu muncratan. Thank you, Lord, for the anointing saliva. Oh, ada urapan muncrat di situ. But you get my point. Tapi saudara ngerti kan maksudnya? You're a young evangelist Katakanlah engkau seorang penginjil muda and you want to grow. dan kau mau bertumbuh. And so you go to an experienced evangelist. Dan kau cari yang lebih berpengalaman, belajar dari dia. You begin to observe, ask questions so that you can be better. Kau perhatikan, banyak-banyak nanya. Here's what happens when you view a great evangelist when you are still very new. Dan ini yang terjadi ketika kau belajar, kau mengamak sebagai seorang penginjil yang baru. You really begin to understand some things that you can do better. Kau mulai mengerti beberapa hal yang saya dapat kembangkan. You begin to realize, wow, I need to pray more. Kau sadar, wah saya harus lebih banyak lagi berdoa. I need to learn more. Saya harus banyak lagi belajar. I need to study God's word more. Saya harus lebih lagi belajar firman. I need to spend time with certain type of people that can help me to understand things better. Saya harus bergaul dengan beberapa orang yang membantu saya mengerti firman lebih. Friends, this shouldn't be surprising. Ini harusnya bukan sesuatu yang buat kita You know, terkejut. Jesus actually said before, Karena Yesus sendiri katakan, how come the people outside of my kingdom sometimes are smarter and wiser than people that are supposed to be in my kingdom? Yesus bertanya kenapa orang-orang yang di luar kerajaan Allah kadang lebih pintar daripada orang yang ada di dalam. Now, friends, we know that worldly ways is not good. Kita tahu jalan-jalan dunia, cara-cara dunia itu nggak bagus. But isn't it amazing that many people are so passionate to chase after worldly things? Tapi banyak orang yang mencari hal-hal yang di duniawi di luar sana dengan semangat And not turn that passion into godly kingdom things. dan tidak gunakan semangat tersebut untuk hal-hal yang baik dalam kerajaan Allah. Can you imagine if every one of us took on the gifts of God? Apa yang terjadi kalau kita semua gunakan karunia yang Tuhan berikan kepada kita, And we actually say, I'm going to be the best teacher that possibly can be. dan kita katakan saya mau dari yang terbaik, kalau itu guru yang terbaik, I'm going to be the best prophet that can be. kalau itu nabi saya mau jadi nabi yang terbaik. Now let me qualify by saying, when I say best, Dan saya katakan tadi yang terbaik. I'm not saying a competition with other Christians. Dan saya tidak katakan terbaik di sini bukan berarti engkau harus bersaing dengan orang Kristen yang lain, I'm saying that you are saying, I want to be the best that I can ever be. tetapi engkau harus berkata saya mau terbaik dari versi diri saya sendiri. I'll give you one more example. Satu contoh yang lain, For me, I never like to exercise. saya ini nggak suka olahraga. Last year, I began to have some health problems. Dan tahun lalu saya jadi ada masalah kesehatan. So this year, I decided, okay, every day I'm going to try to walk at least 10,000 steps. Dan tahun ini saya buat komitmen every day. Setiap hari saya mau jalan 10.000 langkah. Now again, I prefer to sit on my couch and eat my potato chips than to run. Okay. Walaupun enakan duduk-duduk santai di sofa sambil makan potato chip. But I tell you, from the start of this year to now, every day I have kept to some exercise. Tapi mulai awal tahun sampai sekarang saya selalu olahraga. And let me tell you something. Dan ini yang saya mau ngomong. When you push yourself towards a direction, Ketika kau dorong dirimu untuk satu arah tertentu, you begin to learn things you never understood. kau mulai belajar hal-hal yang tadinya kau tidak mengerti. So now I love exercise now. Sekarang saya jadinya suka olahraga. And actually I hate exercise. Sebelumnya saya nggak suka olahraga. See, for some of you, when he talks about spiritual gifts, Ketika kita berbicara mengenai karunia roh, this is what Satan has told us.
Dan ini yang iblis mau katakan kepada kita. The spiritual gift should only go to very great men like Pastor Aristo. Iblis itu mau bilang bahwa karunia roh hanya milik orang-orang tertentu seperti Pastor Aristo. Do you know why Satan wants to say that? Kenapa iblis mau kita percaya itu? So that the church gets weaker and weaker. Supaya gereja itu makin lemah, makin lemah, makin lemah. If the church is only about the pastors, the church is weak. Kalau gereja itu hanya gembalanya saja, pendetanya saja yang diurapi, maka gerejanya jadi lemah. But the church is about the people of God. Amen. Tapi gereja adalah mengenai semua umat Tuhan. The church is about you and me. Amen. Gereja adalah mengenai saudara dan saya. Kalau percaya katakan amin. And of course, he puts leaders and pastors in positions in the church. Dan tentu saja mencakup pemimpin dan pendeta hamba Tuhan di gereja. But do you not see that Satan has really won this battle in many churches? Tapi setan maunya hanya beberapa orang tertentu saja yang baik. People are saying, since already there's one person preaching, then why should I preach the gospel? Mungkin kita berpikir sudah ada yang khotbah, ngapain lagi saya khotbah dan diurapi untuk berkhotbah? Since I see this person shepherding, then why should I shepherd? Kan sudah ada yang mengembalakan, kenapa saya harus mengembalakan dan menolong orang lain? You see, if we use this mindset in the worldly sense, it doesn't even make sense, right? Ketika kita punya pola pikir seperti itu nggak akan masuk akal. It's the same as saying, since someone is working in this industry, then why should I even go into this Itu industry? sama saja mengatakan sudah ada banyak orang di industri itu, kenapa saya harus masuk industri tersebut? It's the same as saying, since someone is studying this subject, then why should I study this subject? Sama saja berkata, udah ada yang belajar hal tersebut, ngapain saya belajar hal tersebut? But trust me, I know that this is what the enemy has done to you and me, because I also see that in my church at times. Tapi ini yang musuh kita mau kita percaya. And I want to tell you, friends, Dan ini yang saya mau katakan, you and I can rise up engkau dan saya dapat bangkit to the calling that God has given you untuk panggilan yang Tuhan berikan kepada kita. and step into that anointing with grace. Amen. Dan mari melangkah dengan urapan yang penuh anugerah. Last point. Poin yang terakhir, Grow both spiritual gift and fruit together. mari kita bertumbuh dalam karunia roh dan buah roh sekaligus. You say, Pastor, what's the difference? Apa bedanya? Spiritual gift is this: Karunia roh adalah ini: administration, administrasi, hospitality, ramah tamah, discernment, membeda-bedakan roh, speaking in tongues, berbicara dalam bahasa roh, and on we can go. dan banyak karunia-karunia yang lainnya. The fruit is the nine fruit of the Holy Spirit: Kalau buah roh adalah 9 buah roh. love, joy, patience, kindness, and all that. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, dan lain-lain. Now, the gift is the outward side, the fruit is the inward side. Kalau karunia itu untuk orang luar, tapi buah itu dari dalam. Yang percaya katakan amin. Amen. So for instance, now you are seeing the teaching gift of Pastor Aristo and myself coming out. Sekarang kau melihat karunia mengajar dari Pastor Aristo dan saya ini keluar kepada saudara. But that does not mean you see our fruit. Tapi bukan berarti saudara bisa melihat buah kami. The fruit is the motive and the intention of your heart. Buah itu ada di hati, motif kita, keinginan kita ada di dalam. That's why in the Christian faith, Itu kenapa di dalam iman kekristenan we see that there are true followers and there's also false followers of God. kita lihat ada pengikut Tuhan yang asli, ada pengikut Tuhan yang palsu. And people like Paul the Apostle or Peter the Apostle Orang-orang seperti Rasul Petrus, Rasul Paulus, would warn again false apostles. mereka memperingatkan adanya pengajar-pengajar atau rasul-rasul palsu. You say, how do I know the difference? Dan mungkin saudara bertanya, bagaimana saya bisa membedakan? Jesus said you will eventually see by their fruit. Yesus bilang engkau akan mengenal dari buahnya. Why do they do what they're doing? Kenapa mereka melakukan apa yang mereka lakukan? Now by God's grace, all of us want to be true followers of Jesus Oleh Christ. karunia Tuhan kita mau jadi pengikut Tuhan yang sejati. That we desire to show our gifts for the glory of God. Kita mau menunjukkan karunia kita untuk kemuliaan Allah. But I want to help you out on this. Tapi saya mau tolong saudara dalam hal ini. I want to be extremely honest with you, Saya mau jujur. because we are living in a fallen world, Karena kita hidup dalam dunia yang sudah and jatuh. all of us know what it's like to be tempted. Dan kita tahu bagaimana rasanya dicobai. You know, there are times where I preach in different places, Ada saatnya saya khotbah di beberapa tempat. and maybe some people are so impacted.
Dan beberapa orang itu sangat diberkati. They think I'm a great man of God. Dan mereka pikir saya ini hamba Allah yang luar biasa. And then they begin to praise me and bless me and do all those Dan things. mereka berkati saya, mereka puji-puji saya. Now the danger is to take those praises and begin to be prideful. Bahayanya adalah kalau saya ambil pujian tersebut dan jadi sombong. You see, you could start out right like King Saul. Kau bisa mulainya bagus seperti Raja Saul. King Saul was humble. In fact, when they want to appoint him as king, he hid away. Ketika Raja Saul mau diangkat jadi raja, dia sebenarnya sempat rendah But hati. later on we saw that King Saul, his head was getting bigger, he was getting more prideful. Dan akhirnya kepalanya makin gede, makin sombong. And once pride comes in, the anointing of God can't flow in the right way. Ketika mulai sombong, maka urapan tidak bisa lagi mengalir. So let's use the rest of the sermon to compare a little of King Saul and David. Mari kita bandingkan antara Raja Saul dan Daud. David, we saw one major flaw in his life, Kita lihat ada satu kesalahan besar Daud, that whole adultery with Bathsheba. yaitu perjinahan dengan Batsheba. And that was a big problem. Dan ini problem besar. But friends, there's some good news. Tapi ada kabar baiknya teman-teman. That was maybe one of the only times we see David really fall into sin and pride. Kita lihat itu mungkin salah satunya ketika Daud jatuh di dalam dosa. Most of the time we see David very humble. Kadang kita hampir nggak pernah lihat Daud sombong, tapi I'm gonna- kebanyakan Daud itu rendah hati. I'm going to ask you this question. When did you see David using his gifts? When he was a shepherd or when he was a king? Saya mau tanya, saudara melihatnya Daud menggunakan karunia-nya adalah ketika ia mengembalakan atau ketika jadi raja? And the answer is both. He used it in both times. Jawabannya adalah dua-duanya. Ketika dia masih jadi gembala, ketika dia sudah jadi raja, When he was taking care of his father's sheep. ketika dia merawat domba-domba ayahnya, Do you remember that lions and bears came and he destroyed them? dan ketika singa-singa dan beruang datang dihancurkan oleh Daud. Now that's when no one saw. No one saw. Ini nggak ada orang yang lihat, ini semua di balik layar. When it was time for his anointing to shine, Ketika mulai dia diurapi, dia mulai terkenal, bersinar. in front of hundreds of people, he killed Goliath. Di hadapan ribuan ratusan orang, dia bunuh Goliat. He practiced his gifts in secret and his anointing came up publicly. Dia praktekkan urapannya di balik layar dan akhirnya urapannya dilihat banyak orang. The same David, Daud yang sama, shepherd boy seorang gembala muda or giant killer. yang akhirnya membunuh raksasa Later when David became king, dan akhirnya jadi raja. we see many times in his writings in Psalms Dan ketika kita lihat banyak tulisannya di kitab Mazmur, that he says to God, who am I that you should even love and care about me? dia bilang, ya Tuhan, siapakah aku sehingga kau perhatikan dan kau kasihi aku. Here is a man that knew how to grow his spiritual gift as well as his spiritual fruit. Ini adalah orang yang tahu bagaimana mengembangkan karunia roh tapi juga buah roh. And friends, I'll be very honest with you. Saya mau jujur sama saudara, This is maybe the biggest concern that all of us should have regarding our gifts. ini harus jadi keprihatinan utama kita mengenai karunia yang Tuhan berikan. So what if your gifts are so great but your heart is so far from God? Untuk apa karuniamu hebat, besar, tapi hatimu jauh dari Tuhan? So what if your gifts impact so many people when actually in your heart you have turned away from God? Untuk apa karuniamu bisa menjamah banyak orang, tapi hatimu sebenarnya sudah tidak melekat kepada Tuhan? So our gifts and our fruit must match. Jadi karunia kita dan buah-buah roh itu harus bergabung. And the way to do that is this. Cara untuk menggunakannya adalah ini, Now listen very important to this. dan dengar baik. After a while your anointing is not secret anymore. Setelah beberapa waktu, urapanmu akan dikenal banyak orang, diketahui You banyak might orang. practice your gifts against lions and bears. Engkau sudah mempraktekkan karuniamu melawan musuh-musuh kecil seperti singa, beruang, But your anointing will be shown when you kill Goliath. tapi urapanmu akan kelihatan sesungguhnya ketika engkau bunuh Goliat. And this is where many people would say, wow, David, you're so amazing. Dan ini adalah saat dimana Daud dipuji-puji, Daud kamu hebat. You need to remember where you first started. Engkau harus ingat ketika engkau mulai awal-awal As a humble shepherd boy. sebagai seorang gembala yang sederhana, Someone that no one knew about. yang gak diketahui, dikenal banyak orang, But you have a close relationship with God. Then tapi that's engkau more important. punya hubungan dekat dengan Tuhan. Itu lebih penting. Yang percaya katakan amin. You have a close relationship with God and that's more important. Engkau punya hubungan dekat dengan Tuhan, itu lebih penting. The David that we saw as a shepherd becoming a giant killer
Daud yang kita lihat sebagai gembala sederhana akhirnya menjadi pembunuh raksasa. Oftentimes he had to humble himself before God. Dan seringkali ia harus merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. I want to close with saying this very quickly. Saya tutup dengan hal ini. Let's look at the passage and we'll close. Kita lihat satu perikop ini. 1 Peter 4:10 it says, 1 Peter 4:10. yes, 1 Petrus 4 ayat 10. as each has received a gift, use it to serve one another as good stewards of God's varied grace. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Now look at me for a minute. Coba lihat saya sebentar. I want you to hear this very closely. Dengar baik-baik. You say, Pastor, how do I know whether my gifts are turning bad or good? Bagaimana saya bisa tahu bahwa karunia saya ini berguna atau menjadi tidak baik bagi orang lain? If deep in your heart you see your gifts not as a way to serve others, Kalau engkau melihat dalam hatimu yang terdalam bahwa karunia yang kau miliki bukan untuk melayani orang lain, but you see that now your gifts are serving you. tapi bukan melayani orang lain, tapi hanya untuk melayani diri sendiri. If you see your gifts are only benefiting you, Kalau karuniamu hanya untuk menguntungkan dirimu sendiri, that's a warning sign. itu suatu peringatan. And that's where we have to turn our heart humbled back to God. Itu adalah saat dimana kita harus merendahkan diri dan berbalik kepada Tuhan. Thank you, God, for giving me this gift. Terima kasih Tuhan untuk karunia ini. But God, I'm sorry that I've turned prideful. Tapi ampuni aku Tuhan, aku jadi sombong. And humble me once again. Dan rendahkan aku ya Tuhan. Because even if I'm a good prophet, you are the great prophet. Karena walaupun aku seorang nabi yang baik sekalipun, engkau adalah nabi yang luar biasa. Because even if I'm a good teacher, you are the greatest teacher there ever was. Walaupun aku adalah guru pengajar yang baik, tapi Tuhan adalah pengajar dari segala pengajar. Yang percaya katakan amin. Verse 11, last verse. Whoever speaks as one who speaks oracles of God, whoever serves as one who serves by the strength that God supplies, in order that in everything God may be glorified through Jesus Christ. To him belong glory and dominion forever and ever. Amen. Ayat 11 kita tutup dengan ini. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Amen. Peter is telling us everything we do in service must be for God's glory. Petrus mau bilang bahwa apapun yang kita lakukan itu harus untuk melayani, memuliakan Tuhan. You say, Pastor, how do I make sure that everything I do is for God's glory? Bagaimana kita bisa memastikan apa yang kita lakukan untuk kemuliaannya? When I serve in church, Ketika saya melayani di gereja, when I give my tithes and offering, ketika saya berikan perpuluhan persembahan, when I partake in communion, ketika saya ambil perjamuan kudus, when I give to the poor, ketika saya beri kepada orang miskin, how do I make sure that all of it is really for your glory? bagaimana saya bisa pastikan semuanya memang untuk kemuliaan Allah? And the simplest answer is we humble ourselves. Jawaban yang sederhana adalah rendahkan dirimu. Now, in the process of humbling ourselves, we are telling our heart a few very important things. Ketika kita rendahkan diri kita, kita katakan kepada diri kita beberapa hal ini. For instance, if I give some money to the poor, Ketika saya beri kepada orang yang miskin, you're telling your heart, Lord, this money first came from you. kita mau katakan kepada hati kita, Tuhan, uang ini datang dari Engkau. I'm not better than this beggar. I'm not better. Saya nggak lebih baik dari pengemis ini. But God, you have blessed me, and so now with your blessing, I bless him. Tapi Tuhan, Kau berkati aku, dan dengan berkat-Mu ini, aku mau berkati dia. Some of you have gifts of worship leading and singing, right? Beberapa dari saudara punya karunia menyanyi, jadi worship leader. Do you know years ago when I was leading worship in my church, Tahun-tahun lalu ketika saya sebagai worship leader, there was this lady that came out of the service. She was crying after the service. ada seorang ibu yang menangis dalam suatu ibadah. And she came to me and said, hey, Pacer, this was a time when I was not a pastor yet. Ibu ini bilang kepada saya, Pacer, waktu itu saya belum gembala sidang. She said, you must be very close to God to lead so well. Dia bilang, Pacer, engkau pasti dekat sama Tuhan banget ya, karena engkau bisa memimpin penyembahan begitu hebat. I tell you, when I went home, my heart was cut, was broken. Ketika saya pulang, hati saya hancur.
Because at that point I was not close to God. Karena saat itu saya nggak dekat sama Tuhan, belum dekat sama Tuhan. I have the gift, but I don't have the closeness with God. Saya punya karunia, tapi saya nggak punya kedekatan dengan Tuhan. And sometimes that's the danger, isn't it? Dan itu adalah bahayanya di situ, saudara. God gave you and I so many gifts. Tuhan berikan banyak karunia. And when the gifts come out, people are impressed. Tapi ketika orang banyak terkesima, They are impressed because God gave you those gifts, and those gifts are shining. banyak orang terkesima karena karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita tersebut. The main thing is to make sure that our heart is one with our gift. Tapi yang penting adalah supaya hati kita itu satu juga dengan karunia kita. So when you are teaching, if you have the teaching gift, Ketika engkau mengajar, engkau punya karunia pengajar. the Bible would say, if you know how to teach others, do you know how to teach yourself? Alkitab katakan kalau engkau bisa mengajar orang lain, engkau juga harus bisa mengajar dirimu sendiri. So we give the word of God to people, Kita kasih firman kepada orang lain, and then at the same time we ask ourselves, dan di saat yang sama kita juga tanya diri kita sendiri. Lord, I don't want to be a hypocrite. Ya Tuhan, saya nggak mau jadi orang munafik. Help me to live out this word that I just taught to people. Tolong Tuhan supaya saya bisa hidupi firman yang saya baru ajar kepada orang lain. Now friends, I want to close by saying something very encouraging to you. Nah, ini satu penutup yang memberikan semangat bagi kita. You truly are in a wonderful church, really wonderful church. Engkau adalah gereja jemaat yang luar biasa. Beri kemuliaan bagi Tuhan. I'm telling you the truth. Ini saya jujur. I preach in many places. I don't say that to every church I go. Saya khotbah di beberapa tempat, nggak semua gereja saya ngomong ini. But there is clearly an anointing of God in this church. Ada urapan Tuhan yang luar biasa di gereja ini. That God is glorified. Amen. Dan Tuhan dimuliakan. God is glorified in Indonesia through this church. Tuhan dimuliakan di Indonesia lewat gereja ini. Now, how many of you desire to see Indonesia for Jesus? Berapa banyak saudara mau melihat Indonesia bagi Yesus? Angkat tangan saudara. Beri kemuliaan bagi Tuhan. So the gifts of God must grow, Jadi karunia Tuhan harus bertumbuh. which means that some of you need to prophesy and teach and shepherd and all that. Dari saudara mungkin ada karunia untuk bernubuat, untuk mengembalakan, untuk mengajar. But at the same time, the fruit of God in us must grow, Tapi di saat yang sama bukan hanya karunia, harus buah juga bertumbuh. which means our love for God, love for people and all that. Kita makin cinta Tuhan, makin cinta sama sesama kita. And can you imagine how much more this church can do when our fruits and our gifts grow? Dan bayangkan apa yang gereja ini bisa lakukan kalau karunianya lebih lagi dan buah-buahnya lebih lagi bagi Tuhan. God is doing an amazing thing in Indonesia. Tuhan mengerjakan hal yang dahsyat di Indonesia. Last year I came to Indonesia once. Tahun yang lalu saya datang ke sini, This year Indonesia? I'm visiting 3 times. dan tahun ini saya ke Indonesia 3 kali. And the reason why I want to come here is because I know God is doing something here. Saya datang ke sini karena saya tahu Tuhan punya rencana bagi Indonesia. I don't want to go to a place that is dead and spiritually down. Saya nggak mau datang ke tempat yang secara spiritual itu kering. I want to see what God is really doing in our cities, in our Saya land. mau lihat apa yang Tuhan lakukan di dalam satu kota, di satu negara. And I'm excited that you are part of this church. Dan saya senang sekali engkau adalah bagian dari gereja ini. And I'm excited to see what's going to happen in years to come. Amen. Saya semangat untuk melihat apa yang Tuhan akan kerjakan bagi saudara. Shall we all stand? Mari kita bangkit berdiri. Shall we all stand? Mari kita berdiri. Would you please lift up both hands to God? Mari kita saudara, kita angkat tangan We're just dua-dua going to kita pray for kepada 2 Tuhan. things now. Kita mau doa untuk 2 hal ini. The first, spiritual gifts. Kita mau doa yang pertama untuk karunia roh. Some of you know what your spiritual gifts are. Beberapa dari saudara sudah tahu karunia roh saudara yang saudara miliki. Some of you are not sure. Beberapa dari saudara mungkin nggak yakin. But now we're going to pray and seek the Lord for this. Tapi mari kita berdoa dan mencari wajah Tuhan untuk ini. Heavenly Father, Bapa, you are a good Father Engkau adalah Bapa yang baik ya Tuhan, who gives beautiful gifts. yang memberikan karunia yang terbaik. And many of us know those gifts. Banyak dari kami yang tahu karunia itu. We experience those gifts through others in the church. Kami mengalami karunia itu dari orang lain di gereja. And we want to also grow the spiritual gifts in our lives. Kami juga mau bertumbuh di dalam karunia roh dalam hidup kami. Lord, we believe that many prophets, many shepherds, many teachers, and so on will come forth. Tuhan, kami percaya akan banyak nabi, banyak gembala, pengajar akan bangkit. You are raising mighty men and women of faith in this church. Kau bangkitkan pria wanita yang dahsyat di gereja ini. We want to be giant killers. Kami mau jadi pembunuh-pembunuh raksasa. Second prayer. Dan doa
doa yang kedua. Let's pray for spiritual fruit. Mari kita doa untuk buah-buah roh. Lord, while those gifts are coming forth, Ya Tuhan, ketika karunia-karunia itu mulai muncul, humble our hearts. rendahkan hati kami ya Tuhan. Humble our hearts Rendahkan hati kami ya Tuhan, so that we are not prideful. supaya kami nggak sombong ya Tuhan. Lord, you gave us those gifts Engkau yang beri karunia-karunia itu ya Tuhan, so that we can glorify you. supaya kami bisa memuliakan Engkau. God, let us not touch your glory. Kami tidak mau ambil kemuliaan-Mu. Lord, we don't want to steal what belongs to you. Kami nggak mau mencuri apa yang adalah milik-Mu. Our worship is for you. Penyembahan kami adalah untuk-Mu ya Tuhan. Our teaching is for you. Pengajaran kami adalah untuk-Mu. Our giving is for you. Pemberian kami adalah untuk-Mu. Our love for community is for you. Kasih kami yang untuk komunitas adalah untuk-Mu. Lord, help our fruits to rise up. Tolong kami ya Tuhan, supaya buah kami tumbuh. And we receive all this in Jesus' Dan name. kami terima ini semua dalam nama Yesus. Amen. Amin. Yang percaya sama-sama katakan amin. Can I say one final word? Then I hand over to Pastor Risto. Saya mau ngomong satu hal lagi, habis itu sudah. I want to make a prophetic declaration. Saya mau buat suatu deklarasi yang profetik. God is going to do far more amazing things beyond what we can hope and dream. Tuhan akan kerjakan hal-hal yang lebih dahsyat dari yang kita impikan dan kita harapkan. We will see an end time revival, that's for sure. Kita akan melihat penggenapan-penggenapan ini. Your church is already seeing some level of revival for the last years. Gereja saudara ini melihat satu kebangkitan yang dahsyat beberapa tahun yang terakhir ini, luar biasa. And I want to declare to you the best is yet to come. Saya mau katakan yang terbaik akan datang. That God is using you Dan Tuhan akan pakai saudara to shape the nation. Amen. untuk goncangkan bangsa-bangsa. Would you give the Lord praise? Mari kita muliakan Tuhan, beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. God bless you. Kembali kita kasih tepuk tangan kemuliaan sama. Kita satu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk karya penebusan-Mu di atas kayu salib. Kau berikan hidup-Mu, nyawa-Mu, ganti kami. Kami menghormati penderitaan yang Kau lalui dengan menghampiri meja perjamuan-Mu yang kudus ini. Dan lewat tubuh dan darah-Mu kami percaya hari ini kami beroleh kuasa Tuhan dan mujizat Tuhan menjadi bagian kami. Sebab Engkau ada di dalam kami, kami ada di dalam Engkau lewat perjamuan kudus ini. Mari kita angkat tubuh Tuhan. Yesus adalah imam besar agung dari pengakuan iman kita. Sama-sama kita katakan dalam nama Yesus, inilah roti hidup yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberi keselamatan, hidup kekal di kerajaan surga. Yang kedua, tubuh Yesus menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku agar aku dan keluargaku dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, tubuh Yesus tertikam, tertombak di atas kayu salib. Kami tolak pisau operasi, pisau bedah, tidak jamah tubuhku. Kami tolak terkapar di rumah sakit. Kami tolak terkapar di meja operasi. Kami tolak celaka, mara bahaya, malapetaka. Kami tolak terkapar di ruang ICU. Aku percaya segala kutuk, segala penyakit, kelemahan sudah diangkat, sudah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan, inilah tubuh Yesus. Sesudah itu Yesus mengangkat cawan, mengucap syukur atasnya, seraya berkata, ambillah dan minumlah, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Mari kita angkat cawan Tuhan. Dalam nama Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian
yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang memberi pengampunan atas segala dosa, kesalahan kami. Kami janji bertobat. Kami tolak setan dan segala perbuatannya. Keluarga kami, keluarga yang kudus. Kami tolak perzinahan, kami tolak poligami, jauhkan dari perceraian. Yang kedua, darah Yesus menyucikan, menguduskan kami. Kami termeterai sebagai warga kerajaan sorga. Kami doa punya rumah di bumi dan di sorga. Yang ketiga, oleh darah Yesus, oleh bilur Yesus, dari ujung rambut sampai ujung kaki, aku sehat, aku sembuh, penglihatan, pendengaran sempurna. Kami tolak katarak kebutaan, kami tolak tuli, setiap organ, sistem, sel, jaringan dalam tubuhku tahir oleh darah Yesus. Pencernaan, peredaran darah, imunitas, kekebalan tubuh sempurna, syaraf sempurna, darahku tahir oleh darah Yesus. Kami tolak benjolan apapun, kami tolak kistemium, kami tolak kanker tumor, kami tolak diabetes hepatitis dalam nama Yesus. Sebut sakitmu masing-masing. Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini lebih dari roti mana. Bangsa Israel 40 tahun di padang gurun dengan roti mana, makan tidur diberkati, tidak kekurangan, kasut jubah tidak rusak, selalu baru dengan tubuh darah Yesus. Berkat kami lebih dari roti mana. Kami tolak kemiskinan, kami tolak roh kegagalan, kami tolak roh kekurangan, kami tolak kebangkrutan. Aku percaya segala kutuk, segala penyakit, kemiskinan sudah diangkat, sudah diselesaikan di atas kayu salib dalam nama Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum, inilah darah Yesus. Satukan iman kita, satu hati sepakat kita angkat minyak urapan ini bersama-sama dan sama-sama katakan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah minyak urapan yang kudus untuk memuliakan Allah dan manusia. Kami memuliakan Yesus, Tuhan dan Allah kami yang ada di tengah kami, memberkati kami. Setiap tetes oles dari minyak urapan ini hari ini, yang sakit disembuhkan, mengusir setan-setan, hancurkan kuasa kegelapan, patahkan segala kuk dan belenggu dalam nama Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus. Oleskan atas kening, atas kepala saudara, atas bagian tubuh yang sakit, dan percaya hari ini urapan Tuhan ada atasmu. Engkau diurapi Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, untuk setiap pokok doa yang tertulis dalam kertas doa ini, kami bawa segala kerinduan, keinginan anak-anak-Mu Engkau yang berfirman ya Tuhan. Doa orang benar besar kuasanya, dan kami percaya hari ini ya Tuhan, doa kami besar kuasanya. Berkati ya Tuhan, kami doa Ibu Marta di Sunter selalu sehat, selalu dalam kesembuhan. Kami doa ya Tuhan, berkati Pak Doni dan juga Pak Alex dan Ibu Hana, berkati Ibu Meni dan Ibu Mona, Pak Elisa di Amerika. Tuhan berkati Ibu Mona dan Pak Elisa bersama keluarga, melimpah juga pelayanannya. Berkati Tuhan, berkati Urapi, Pastor Pesertan yang melayani kami ya Tuhan, dan pelayanannya di Singapura memenangkan jiwa-jiwa. Kami berdoa bersyafaat ya Tuhan, berkati gerejamu, berkati Gembala Sidang Pendeta Danati Pariaji. Tuhan beri umur panjang, kesehatan,
penuh kuasa, mujizat, dan hikmat memimpin pekerjaan-Mu yang besar hamba-hamba-Mu di gereja Tiberias. Tuhan berkati, kami serahkan Bro Ferdi dan worship leader diurapi Tuhan, juga kami doa tim singer dan imam pemusik, adik-adik choir, usher, collect dan greeters, urapi guru-guru sekolah minggu ya Tuhan, bahkan bagian event dan security. Kami doa ya Tuhan lewat pelayanan kami di Tiberias, bilangan orang benar di Indonesia terus bertambah. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan, dimenangkan untuk tuayan di akhir zaman. Dan pada akhirnya Tuhan, kami terima berkat-Mu. Berkat martir mengalir dari Gembala Sidang kepada setiap hamba Tuhan, setiap jemaat yang terkasih. Sebab Tuhan berfirman kepada Musa, ucapkanlah kata berkat ini atas Israel, dan aku akan berkenan untuk menaruh berkat ini atas mereka. Yevarech Adonai v'yishmerecha, Yair Adonai panav elecha v'chonecha, Yisa Adonai panav elecha v'yashem lecha memberkati engkau, dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya atasmu dan memberi kepadamu kasih anugerah. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi bagimu shalomnya, damai sejahteranya untukmu dan anak-anakmu. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin.